Kita mulai soal yang pertama, soal nomor 7.1. Seorang pedagang membeli dua jenis beras. Masing-masing beratnya 60 kg dengan harga Rp9.600 per kilogram dan 40 kg dengan harga Rp10.200 per kilogram. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur dan dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram. A. Berapakah keuntungan pedagang itu? B. Tentukan persentase keuntungan tersebut. Penyelesaian. Mari kita awali dengan menghitung nilai modal atau harga beli dari dua jenis beras tersebut. Modal adalah 60 dikali 9.600 untuk beras jenis pertama ditambah 40 dikali 10.200 adalah untuk jenis beras yang kedua. Sama dengan untuk jenis beras pertama modalnya adalah 576.000, kemudian ditambah jenis beras yang kedua modalnya adalah 408.000. Sehingga total modal adalah Rp984.000. Berikutnya kita menghitung besar pendapatan dari hasil campuran kedua jenis beras itu. 60 kg ditambah 40 kg, kita jumlahkan 60 ditambah 40, kemudian dikalikan harga beras yang sudah dicampur per kilo adalah Rp12.500 atau sama dengan 100 dikali Rp12.500. Karena berat beras campuran dari kedua jenis itu adalah 100 kg yang dijual setiap kilogramnya Rp12.500. Diperoleh pendapatan hasil penjualan Rp1.250.000. Jelas dalam hal ini pedagang mendapatkan keuntungan dikarenakan harga penjualan lebih dari modal yang dikeluarkan. Sekarang kita hitung besar keuntungan yang diperoleh, yaitu pendapatannya Rp1.250.000 dikurangi pengeluaran Rp984.000 sama dengan Rp266.000. Untuk B, tentukan persentase keuntungan tersebut. Dari keuntungan Rp266.000 ini kita nyatakan dalam persen, yaitu rumusnya adalah besar keuntungan dibagi besar modal dikalikan 100%. Sama dengan 266.000 dibagi 984.000 kali 100%. Hasilnya sama dengan 27,03%. Nah ini contoh soal untuk menghitung besar keuntungan dalam rupiah dan juga menyatakan nilai keuntungan dalam persen. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, bagus. Kita lanjutkan untuk soal nomor 7.2. Pedagang elektronik membeli CD audio player dengan harga Rp800.000. Jika pedagang tersebut menghendaki untung 15%, berapa rupiah
perangkat tersebut harus dijual. Penyelesaian. Perhatikan di sini, untung dinyatakan dalam persen. Harga pembelian yang dalam hal ini adalah Rp800.000. Jika dinyatakan dalam persen, dia harus bernilai 100%. Ini perlu diingat bahwa modal atau harga beli itu nilai persentasenya adalah 100%. Maka kita tulis modal dalam persen adalah 100%, maksudnya adalah harga beli dari CD tadi yang nilai rupiahnya telah diketahui yaitu Rp800.000. Kemudian menghendaki untung 15%, kita tulis untung 15%. Yang ditanyakan adalah harga jual. Untuk penyelesaian cara yang pertama, kita bisa menentukan besar untung dalam rupiah terlebih dahulu. Untung 15% ini adalah dari modal yang selalu persentasenya 100% dan diketahui nilainya adalah Rp800.000. Sehingga kita bisa menentukan nilai nominal dari keuntungan yaitu 15/100 dikali 800.000. Saya tegaskan di sini, 15/100 ini bukan dari istilah 15% artinya 15/100. Bukan itu. Tetapi 100 ini adalah dari nilai persentase modal, sedangkan 15 adalah nilai persentase untung. Mengapa kita menggunakan penyebut per 100? Karena yang diketahui nilai nominal dalam soal adalah modal, yaitu Rp800.000 yang dalam persentasenya adalah 100. Ini perlu saya tegaskan, karena ketika memahami 15/100 ini dari menerjemahkan 15%, nanti pada soal tipe yang berbeda, nanti kecenderungannya adalah akan salah. Karena apa? Konsepnya sudah salah. Jadi 15/100 ini bukan dikarenakan 15%-nya, akan tetapi 15% ini adalah dari persentase untung yang ditanyakan, dan 100 ini adalah nilai persentase modal yang telah diketahui nominalnya. 15/100 dikalikan 800.000. 800.000 dibagi 100 adalah 8.000. 8.000 dikali 15 hasilnya Rp120.000. Ini adalah nilai keuntungan dalam rupiah Rp120.000. Yang ditanyakan adalah harga jual. Karena untung berarti harga jual diperoleh dengan cara menambah modal dengan nilai untung, yaitu 800.000 ditambah 120.000, hasilnya sama dengan Rp920.000. Jadi agar untung 15%, pedagang harus menjual CD audio player dengan harga Rp920.000. Ini cara yang pertama. Kita menghitung nilai nominal dari keuntungan terlebih dahulu. Berikutnya cara 2. Kita tulis ulang, modal yang diketahui Rp800.000 dalam persen adalah 100%. Kemudian persentase untung adalah 15%. Karena persentase modal 100% dan persentase untung 15%, maka kita bisa menentukan persentase dari nilai jual. Untung artinya jual lebih mahal dari modal atau harga beli. Sehingga persentase jual diperoleh dari persentase modal yaitu 100% ditambah persentase untung yaitu 15%.
sama dengan 115%. Yang ditanyakan harga jual. Yang di sini nilai persentasenya telah kita dapatkan yaitu 115%. Yang diketahui adalah modal Rp800.000 yang dalam persentase modal nilainya 100%. Sehingga kita bisa menentukan nilai nominal dari harga jual secara langsung tanpa harus menghitung nilai untung dalam nominal terlebih dahulu. Yaitu caranya harga jual sama dengan 115 dari persentase nilai jual yang ditanyakan per 100 dari nilai persentase modal yang sudah diketahui rupiahnya, kita kalikan nilai modal yang sudah diketahui. 800.000 dibagi 100 adalah 8.000. 8.000 kita kalikan dengan 115, hasilnya Rp920.000. Dengan demikian, pedagang harus menjualnya dengan harga Rp920.000. Hasilnya sama. Jadi keuntungan cara dua ini, kita tidak perlu menghitung nilai nominal dari keuntungan terlebih dahulu, akan tetapi langsung menghitung nilai nominal dari harga jual yang ditanyakan. Berikutnya, soal nomor 7.3. Toko kain indah menjual 2 lembar kain batik dengan motif dan kualitas yang sama dengan harga Rp96.000. Ternyata toko tersebut mengalami kerugian sebesar 25%. Berapa harga pembelian selembar kain batik itu? Penyelesaian. Tipe soal seperti nomor 6 ini, ketika kita berikan kepada siswa-siswa SMP di awal pembelajaran, katakanlah sebagai pretest, berdasarkan pengalaman selama ini, 90% siswa mengerjakan salah. Hal ini karena siswa terjebak dengan 25% diartikan 25/100, kemudian dikalikan dengan nilai nominal yang diketahui. Tidak diperhatikan yang diketahui itu apa. Untuk soal sebelumnya, ketika kita menghitung besar keuntungan 15%, di sana kita menggunakan 15/100 dikalikan nilai modal. Cara itu tidak masalah. Karena yang diketahui nilai nominalnya adalah harga beli atau modal yang jika dinyatakan dalam persentase adalah 100%. Sehingga 15/100 dikalikan nilai modal atau harga beli. Sedangkan untuk contoh ini, yang diketahui bukan nilai nominal dari harga beli atau modal, tetapi harga jual. Oke, kita tunjukkan dulu cara penyelesaian yang biasa dilakukan oleh siswa berdasarkan pengalaman selama ini. Harga jual adalah Rp96.000. Rugi 25%. Nah, setelah seperti ini, biasanya siswa langsung menghitung nilai nominal rugi, yaitu 25%, siswa memaknai 25/100, kemudian dikalikan dengan nilai yang diketahui, tanpa memperhatikan yang diketahui sebenarnya nilai apa. Sehingga 25/100 dikalikan 96.000 sama dengan 24.000. Kemudian setelah siswa mendapatkan nilai nominal dari kerugian yaitu Rp24.000, selanjutnya
siswa menghitung harga beli atau modalnya. Dan karena di sini rugi, berarti harga beli atau modal lebih tinggi dari harga jual. Sehingga harga beli atau modalnya adalah jual ditambah rugi. Sama dengan 96.000 ditambah 24.000, hasilnya adalah Rp120.000. Ini harga beli untuk 2 lembar kain. Yang ditanyakan adalah berapa harga pembelian selembar kain batik tersebut. Berarti kalau harga per lembar ya tinggal kita bagi 2 karena kain yang dibeli adalah 2 lembar, yaitu Rp120.000 dibagi 2 sama dengan Rp60.000 per lembar. Nah, kita katakan tadi bahwa ini adalah kebiasaan yang pada umumnya dilakukan oleh sebagian besar siswa di awal pembelajaran, khususnya untuk siswa-siswa kelas 7 SMP, bahwa cara dan jawaban ini adalah salah. Lalu yang benar bagaimana? Ya mari kita ikuti. Cara 1. Kita tulis modal, kita nyatakan dalam persen selalu 100%. Modal atau harga beli. Kemudian rugi 25%. Kalau modal 100%, rugi 25%, maka harga jual yang nominalnya Rp96.000 jika dinyatakan dalam persen adalah 100% dikurangi 25%. Hasilnya sama dengan 75%. Nah, kemudian kalau kita ingin menghitung nilai nominal dari kerugian terlebih dahulu, maka persentase kerugian yang 25% ini bukan kita banding dengan persentase dari modal yang 100%. Maksud saya bukan 25/100 dikali 96.000. Akan tetapi 25% ini harus kita banding dengan 75% sebagai persentase harga jual yang telah diketahui nilai nominalnya. Jadi bentuk perbandingan yang dikalikan dengan nilai nominalnya, pembilangnya haruslah persentase dari yang ditanya, sedangkan penyebutnya adalah persentase yang sudah diketahui nominalnya, kemudian dikalikan nilai nominal. Nah, untuk memudahkan kita mengingatnya, maka kita baca persentase dari nilai nominal yang ditanya atau yang dicari per persentase dari nilai nominal yang sudah diketahui dikalikan nilai nominal yang diketahui. 25/75 dikali 96.000, hasilnya adalah 32.000. Nah, setelah kita dapatkan nilai nominal dari kerugian yaitu Rp32.000, cara berikutnya sama dengan tadi, yaitu kita menghitung nilai nominal dari harga beli atau modal. Dan karena rugi, harga beli lebih tinggi daripada harga jualnya. Sehingga harga beli sama dengan jual ditambah rugi. Jualnya adalah 96.000 ditambah kerugiannya 32.000 sama dengan Rp128.000 dari 2 kain yang dibeli. Sehingga untuk harga beli setiap lembar kain kita bagi 2, Rp128.000 dibagi 2 sama dengan Rp64.000. Kita nyatakan modal dalam persen adalah 100%, kemudian rugi 25%, maka harga jual yang nominalnya Rp96.000 jika dinyatakan dalam persen adalah 100% dikurangi 25%, yaitu 75%. Nah, kita akan menghitung nilai nominal harga beli
yang dalam persentase adalah 100%, sedangkan yang diketahui nilai harga jual 96.000 dalam persentase adalah 75%. Ingat, persentase yang akan kita cari dalam perbandingannya kita jadikan sebagai pembilang, sedangkan persentase yang telah diketahui nilai nominalnya kita jadikan sebagai penyebut dari perbandingan atau pecahan. Sehingga kalau kita akan menghitung nilai modal, maka nilai modal atau harga beli dari 2 lembar kain yang persentasenya adalah 100%, 100 kita tempatkan sebagai pembilang, per 75 adalah dari persentase harga jual, yaitu 75% yang telah diketahui nilai nominalnya, yaitu 96.000, kita jadikan sebagai pengali. Selalu diingat-ingat, yang ditanya persentasenya di atas, yang diketahui nominalnya persentasenya di bawah, kalikan nilai nominal. Hasilnya sama, 128.000 untuk 2 lembar kain batik, sehingga harga per lembarnya adalah 128.000 dibagi 2, yaitu Rp64.000.